Langit desa Cempaka menawarkan warna jingga yang tenang saat matahari terbit, tetapi bagi Karina, keindahan itu hanya membalut kemiskinan. Ia memandang gubuk kayu reot, atap rumbia yang bolong. Di dalamnya, Bima, suaminya yang jujur, sedang sibuk menggendong si bungsu Doni yang berusia 1,5 tahun. "Karina, kopinya sudah dingin," ujar Bima lembut. Karina membuang napas. Suara kekecewaan 5 tahun pernikahan. "Aku tidak peduli dengan kopi, Mas. Aku peduli dengan masa depan. Kita hidup hanya untuk makan hari ini. Di mana impianku?" Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bima meletakkan Doni di pangkuan Arya, anak sulung mereka, lalu menghampiri Karina. "Kita punya sawah. Kita punya 3 anak yang sehat. Apalagi yang kita cari? Uang, Mas. Uang. Risa sakit dan kita harus menjual ayam betina. Aku tidak ingin anak-anak kita putus sekolah." Karina berbalik. Matanya menyala. "Aku harus pergi. Aku harus mencari pekerjaan di kota. Aku akan kembali dan memberikan kehidupan yang layak untuk kalian." Bima mundur. "Kamu mau meninggalkan anak-anak?" Doni bahkan belum lancar bicara. Suara Bima meninggi, penuh kepedihan. "Aku hanya berharap ketika kamu menemukan puncak itu, kamu masih ingat jalan pulang." Fajar menyingsing. Karina sudah mengenakan pakaian terbaiknya, membawa 1 tas kecil. Ia melangkah menuju kamar di mana ketiga anaknya tidur berdesakan di atas tikar usang. Arya memeluk boneka kain. Doni menggenggam jari Bima yang tidur di samping mereka. Karina berlutut. Ia meraih tangan Arya tetapi tidak menciumnya. "Maafkan Mama, sayang," bisiknya. Air mata mulai menetes. "Mama pergi untuk masa depan kalian. Kalian akan mengerti suatu hari nanti." Bima sudah menunggu di teras. Matanya sembab. "Tolong jaga mereka baik-baik, Mas." "Selalu, Karina." Tapi waktu yang hilang bersama mereka tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Kata-kata Bima menjadi cambuk terakhir. Tak berani melihat ke belakang, Karina melangkah meninggalkan gubuk reot itu menuju jalan setapak berdebu, yakin bahwa ia sedang menukar cinta sederhana dengan takdir kekayaan yang luar biasa. Ia tidak pernah tahu harga dari penukaran itu akan jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. 15 tahun adalah periode yang kejam dan transformatif. Karina telah menjadi Ratu Karina, CEO KMX Group. Wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis. Ia tinggal di penthouse yang menjulang di atas Cakrawala, Jakarta. Namun, di tengah kemewahan itu ada kesunyian yang menghimpit. Kekayaan materi telah ia raih, tetapi kekosongan emosional terasa semakin luas. Malam itu, ia berdiri sendirian di balkon. Dalam pantulan kaca jendela, ia melihat sosok yang begitu kuat dan sukses, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Bayangan Arya, Risa, dan Doni melintas. Rasa bersalah menggerogoti benteng keangkuhannya. "Aku harus melihat mereka," bisiknya. Keputusan untuk kembali muncul dari campuran rasa bersalah dan kesombongan. Karina yakin Bima dan anak-anaknya pasti hidup dalam keadaan menyedihkan. "Aku akan kembali sebagai penyelamat," pikirnya. "Aku akan membeli kembali waktu yang hilang." Ia menyiapkan cek kosong di tas tangannya, siap menjadi dewi yang kembali ke dunia fana. Jet pribadi mendarat, kemudian berganti ke mobil SUV mewah yang dimodifikasi khusus. Seiring mobilnya memasuki jalur pedesaan yang semakin sempit, gedung-gedung tinggi berubah menjadi deretan pohon kelapa. Bau asap pembakaran kayu, lumpur, dan jerami yang basah menyusup masuk ke dalam kabin kedap udara. "Jalan ini tidak berubah sama sekali," bisiknya, suaranya sedikit parau. Antisipasi, kecemasan, dan yang paling dominan, sikap superioritas, memenuhi hatinya. Ketika mobilnya berhenti di batas desa, Karina keluar.
Ia mengenakan setelan bisnis mahal yang tampak asing di tengah rumah-rumah kayu usang. Lumpur desa terasa menjijikan di bawah sol sepatu kulitnya. Matanya menyapu sekeliling dan ia akhirnya menemukan rumah kayu sederhana yang lapuk itu. Atapnya melengkung, catnya terkelupas. Rumah itu terlihat sedih seolah menanggung beban 15 tahun penelantaran. Karina merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Benar, mereka pasti sangat menderita. Karina melangkah ke teras. Ia mengetuk pintu kayu tipis itu 3 kali. Setelah jeda yang terasa abadi, pintu terbuka. Itu Bima. Wajahnya memang lebih tua, dihiasi garis kerutan. Rambutnya disisir rapi, mengenakan kaos polos yang bersih. Sorot matanya bukan lagi mata lugu, melainkan tatapan tenang dan waspada penuh dengan martabat yang matang. Bima. Karina memecah keheningan. Suaranya bergetar. Aku kembali. Setelah 15 tahun, 7 bulan, dan 4 hari, potong Bima datar, suaranya dalam dan tenang. Karina terdiam. Karina melangkah melewati ambang pintu. Ia telah mempersiapkan mental untuk melihat piring-piring kotor dan suasana kacau. Namun, Karina seketika terdiam. Rumah itu memang tua dan sederhana, tetapi bukan rumah kemiskinan yang kotor. Segalanya tertata rapi. Meja kayu di sudut ruang tamu bukan dihiasi vas bunga mewah, melainkan tumpukan buku-buku yang terawat. Di dinding, terpajang bingkai foto buram menampilkan 3 wajah anak-anak tersenyum mengenakan toga kelulusan sekolah menengah. Tamparan keras di wajah Karina. Saat keheningan Karina semakin memanjang, 3 sosok dewasa muncul. Pertama, Arya, kini berpostur tegak, memegang tablet dengan grafik rumit. Selamat datang, Bu Karina. Saya Arya, sedang menyelesaikan laporan data untuk program pertanian kami. Kemudian muncul Risa, wanita anggun berbaju batik sederhana. Saya Risa. Jika Ibu lapar, saya baru selesai membuat tempe penyet. Dan terakhir, Doni, membawa sketsa arsitektur. Saya Doni. Kami sedang merancang ulang sistem irigasi. Karina merasakan lututnya lemas. 3 pribadi dewasa yang berpendidikan, mandiri, dan memegang peranan penting di komunitas mereka. Arya memecahkan keheningan. Ibu mungkin berharap menemukan kami dalam kemiskinan sehingga ibu bisa menjadi malaikat penolong dengan cek tunai ibu. Risa melangkah maju. Uang memang tidak cukup, Bu. Tetapi pengorbanan lebih dari cukup. Arya melanjutkan. Ayah menanam 2 kali lipat. Ayah hanya punya 1 pasang sepatu bot selama 10 tahun. Makanan ayah seringkali hanya nasi dan garam. Tapi di meja kami selalu ada susu, vitamin, dan yang paling penting buku. Ayah jalan kaki 10 kilometer pulang pergi hanya untuk menghemat ongkos bus. Karina tersungkur di kursi. Jutaan dolar dalam rekeningnya terasa seperti beban yang menghancurkan. Saya minta maaf, bisik Karina. Air mata penyesalan sejati mengalir deras membasahi wajahnya. Saya adalah seorang ibu yang pengecut. Saya terlalu buta oleh ambisi saya sendiri. Tangannya gemetar hebat dan cek kosong di tangannya jatuh ke lumpur tanah desa yang becek. Ia menjatuhkan tas tangan mewahnya dan berlutut di tanah. Aku salah. Aku sangat salah meninggalkan kalian semua. Teriaknya. Karina merangkak mendekat. Lumpur desa menodai gaun mahalnya. Maafkan mama anak-anakku. Aku tidak pantas menjadi ibu kalian. Doni, si bungsu, akhirnya angkat bicara. Ucapannya tajam menusuk hingga ke inti ego Karina. Kami hanya ingin tahu, Bu, apakah ibu kembali karena menyesal telah meninggalkan kami? Atau ibu hanya menyesal karena melihat kami ternyata tidak miskin? Pertanyaan Doni menghantam Karina seperti sambaran petir. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya, Karina adalah dirinya yang sebenarnya. 15 tahun, Rina. Suara Bima serak tetapi tegas. Kau datang menawarkan harta. Tapi kami sudah kaya. Kaya akan integritas dan kasih sayang. Aku datang untuk meminta kesempatan diselamatkan oleh kalian. Lirih Karina. Bima menghela napas panjang. Aku memaafkanmu,
Karina, demi anak-anak, ujar Bima. Tapi ingat, di rumah ini hati lebih berharga daripada saldo bank. Anak-anak merangkul Karina, memberikan kehangatan yang hilang. Karina menggenggam tangan Bima erat. Mas Bima, aku tidak akan memaksamu menerima sepeser pun dariku. Tapi desa ini, aku ingin menggunakan kekayaan yang aku peroleh bukan untuk memperbaiki rumah ini, tapi untuk memajukan desa ini, kata Karina, matanya berbinar dengan tujuan baru. Ia menjelaskan rencananya membangun pusat pelatihan pertanian modern, mendirikan klinik kesehatan, dan menyediakan beasiswa penuh bagi anak-anak desa. Bima terdiam. Ini adalah tawaran yang berbeda. Penebusan yang tulus. Kami tidak butuh CEO, Rina, kata Bima sambil tersenyum tipis. Tapi desa ini butuh sumber daya yang jujur dan kupikir kau bisa jadi mitra yang baik bagi kami. Sejak hari itu, rumah kayu sederhana itu menjadi pusat perubahan. Bima adalah fondasi moral. Karina adalah jembatan menuju dunia luar dan sumber daya. Karina akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Ia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah deretan angka nol di rekening bank, melainkan wajah-wajah berseri anak-anaknya dan senyuman tulus dari mantan suaminya. 6 bulan berlalu sejak kesepakatan itu terjalin. Proyek pertama, Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM, kini berdiri kokoh di lahan bekas sawah yang tidak produktif. Bangunan itu sederhana namun fungsional, dilengkapi dengan ruang kelas, laboratorium mini untuk pengujian tanah, dan gudang penyimpanan alat yang terorganisir. Pada hari peresmian, Karina berdiri di atas panggung darurat yang terbuat dari kayu palet. Ia kini mengenakan kemeja linen berwarna krem dan celana panjang yang lebih kasual, namun ketajaman matanya tetap CEO. Di sebelahnya, Bima dan Arya mendengarkan dengan bangga. Karina tidak lagi berbicara tentang keuntungan triliunan, melainkan tentang peningkatan hasil panen 30% dan keberlanjutan. Ia menunjuk layar proyektor sederhana, menjelaskan grafik data yang telah disiapkan Arya. Untuk pertama kalinya, Karina merasa kekuasaan sejatinya adalah ketika ilmunya digunakan untuk mengangkat derajat orang banyak, bukan hanya saldo banknya. Setahun setelah kepulangannya, penyesalan Karina perlahan memudar, digantikan oleh kepuasan yang mendalam. Investasi berikutnya adalah klinik kesehatan desa Cempaka. Tempat yang bersih, dengan peralatan dasar yang memadai. Karina berdiri di ambang pintu, mengamati Risa. Risa, yang kini menjadi guru sekaligus sukarlawan pengelola klinik, sedang memeriksa seorang ibu tua yang tersenyum lega. Risa terlihat cantik dalam balutan seragam putih sederhana, memancarkan kompetensi dan kasih sayang. Karina mengingat saat Risa sakit dan mereka harus menjual ayam betina. Kini, Risa menyembuhkan orang. Air mata kebahagiaan yang murni menetes dari mata Karina. Ia tidak pernah merasa sekaya ini saat menandatangani cek triliunan di Jakarta. Kekayaan sejati adalah melihat anak-anaknya menjadi pilar moral dan sosial di komunitas yang ia tinggalkan. Langit desa Cempaka kembali menawarkan warna jingga yang tenang, sama seperti 15 tahun yang lalu, tetapi kali ini, jingga itu tidak lagi membalut kepahitan. Karina dan Bima duduk di teras kayu yang kini telah diperbaiki, berbagi secangkir kopi yang mengepul. Mereka tidak lagi suami istri, tetapi mereka adalah mitra sejati. Proyek irigasi Doni sangat sukses, Mas. Hasil panen kita meningkat tajam, kata Karina, memandang Bima dengan kekaguman yang tulus. Bima tersenyum, senyum tulus yang hangat. Kita tidak butuh miliaran untuk bahagia, Rina. Kita butuh tujuan yang jujur. Dan sekarang kita memilikinya. Karina menggenggam cangkir kopinya. Ia menyadari tas tangannya yang berisi cek kosong kini telah ia ganti dengan buku catatan tebal berisi rencana kerja. Ia telah menukar isolasi di penthouse-nya dengan kedamaian di teras reot ini. Ia akhirnya pulang. 2 tahun telah berlalu sejak kepulangan Karina. Meskipun ia masih memegang gelar CEO KMX Group, ia telah mendelegasikan sebagian besar tugas operasional kepada tim kepercayaannya di Jakarta. Ia kini bekerja dari rumah Bima, di teras kayu sederhana yang telah diperbaiki. Malam itu, ia terpaksa meninjau laporan tahunan KMX. Layar laptop mahalnya memancarkan angka-angka fantastis,
keuntungan triliunan. Dia melihat pantulan wajahnya di layar, seorang wanita sukses yang seharusnya puas. Tiba-tiba, ia merindukan kebisingan ruang rapat. Tetapi kerinduan itu segera ditindih oleh suara Bima yang sedang membacakan cerita pengantar tidur untuk Doni. Karina menutup laptopnya. Ia menyadari, kesuksesan di Jakarta hanyalah barisan angka. Kehangatan di desa ini adalah kebenaran. Proyek irigasi yang dirancang oleh Doni telah menyelesaikan tahap pertama, menghadirkan sistem pengairan yang efisien, memanfaatkan sumber air tersembunyi yang sebelumnya tidak terjangkau. Di sore hari yang cerah, Doni membawa Karina ke bendungan kecil yang baru dibangun. Air mengalir jernih, mengairi sawah-sawah yang kini terlihat subur, mengubah lahan kering menjadi hijau. Doni menjelaskan detail tekniknya dengan mata berbinar. Karina tersenyum bangga. Ini adalah dividen sejati, air yang mengalir, menyejahterakan ratusan keluarga. Investasinya kini tidak diukur dari laba, tetapi dari luasnya hamparan hijau yang tercipta. Transformasi Karina tidak hanya pada prioritas, tetapi juga pada tindakan nyata. Ia membuka kelas gratis di Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM, setiap akhir pekan. Bukan mengajar cara menghasilkan uang triliunan, tetapi mengajar literasi keuangan dasar, cara membuat pembukuan sederhana, mengelola utang, dan merencanakan tabungan. Di depan sebuah papan tulis sederhana, ia menjelaskan konsep Marin kepada sekelompok petani dan pemuda desa. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menggunakan analogi sawah dan hasil panen, bukan saham dan obligasi. Kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk akumulasi kekayaan, kini ia gunakan untuk edukasi dan pemberdayaan komunitas. Suatu malam, di teras yang sama tempat 15 tahun lalu Karina mengambil keputusan untuk pergi. Ia dan Bima berbagi keheningan yang nyaman. Bima mengeluarkan kotak kayu kecil yang usang dari sakunya. Isinya bukan perhiasan atau uang, melainkan sapu tangan tua miliknya yang bertuliskan sulaman tangan inisial K dan B yang ia buat saat awal pernikahan mereka. "Aku menyimpannya," ujar Bima lembut. Tatapannya penuh kasih sayang yang matang. "Masa lalu adalah milik kita, Rina. Tapi yang terpenting adalah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama." Karina mengambil sapu tangan itu. Wanginya adalah wangi sawah dan ketulusan. Ia menyadari bahwa ia telah menukar tas tangan mahal berisi cek kosongnya dengan sapu tangan sederhana ini, sebuah simbol pengampunan yang tak ternilai. Ia akhirnya menemukan kekayaan yang abadi, dan rasa yang benar-benar utuh. 3 tahun setelah kepulangan Karina, pengaruh desa Cempaka merambah hingga ke lantai eksekutif KMX Group. Pagi itu, Karina mengadakan rapat virtual Dewan Direksi dari ruang kelas sederhana di Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM. Di layar laptop mahalnya, wajah-wajah kaku para direktur Jakarta tampak tegang mendengarkan visi baru sang CEO. "Berdasarkan studi kami di Cempaka, profitabilitas jangka panjang tidak akan pernah mengorbankan keberlanjutan atau kesejahteraan komunitas," jelas Karina. Ia tidak lagi duduk di kursi kulit mewah, melainkan di bangku kayu keras. Bima berdiri di samping papan tulis, sesekali membisikkan analogi pertanian yang jujur untuk memperkuat argumen Karina tentang investasi berakar. Karina mengumumkan bahwa KMX akan mengalihkan 50% dana Corporate Social Responsibility, CSR, mereka untuk mendanai proyek pengembangan desa berkelanjutan di seluruh negeri, menggunakan Cempaka sebagai model. Ia telah menukar ambisi pribadi menjadi warisan etika perusahaan, yang kini dipimpin dari desa terpencil. 4 tahun berlalu. Karina menyadari bahwa penthouse-nya yang menjulang di atas Cakrawala Jakarta kini hanya menjadi museum keangkuhan masa lalunya. Ia sudah berbulan-bulan tidak menginjakkan kaki di sana. Suatu sore, setelah membantu Risa mengatur jadwal pemeriksaan di klinik, ia duduk di teras kayu rumah yang telah diperbaiki bersama Arya. Penthouse itu tidak lagi terasa seperti rumah. "Nak, itu hanya simbol isolasi dan ambisi buta," kata Karina, memandang jauh ke horizon desa. Ia membuat panggilan telepon singkat ke pengacaranya. Keputusan besar itu dibuat tanpa ragu. Karina memutuskan untuk menjual penthouse triliunan rupiah itu, dan seluruh hasilnya didonasikan untuk mendirikan Dana Beasiswa Cempaka, Abadi,
memastikan setiap anak di desa itu mendapat pendidikan tinggi yang layak. Itu adalah penutup sempurna dari babak lamanya. Kekayaan yang diperoleh dari ambisi buta kini digunakan untuk menumbuhkan harapan abadi bagi komunitasnya. Menjelang akhir tahun kelima sejak kepulangannya, Karina dan Bima berjalan menyusuri sawah yang kini menghijau subur berkat sistem irigasi Doni. Padi sudah menguning, siap dipanen. Mereka berjalan tanpa kata, menikmati aroma padi dan lumpur yang basah. Karina tersenyum, bukan senyum CEO di sampul majalah, tetapi senyum seorang petani yang melihat hasil jerih payahnya. Aku ingat dulu aku bilang aku butuh miliaran untuk bahagia, ujar Karina memecah keheningan. Kini, aku berdiri di sini, melihat panen yang melimpah ini. Ini adalah kekayaan yang nyata, Mas. Kekayaan yang bisa dirasakan dan memberi makan orang banyak, bukan sekadar angka di bank. Bima menggandeng tangan Karina, bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai sahabat sejati. Kau akhirnya menemukan jalan pulang, Rina, dan kau membawa cahaya terbesarmu ke sini. Di bawah langit desa Cempaka, Karina, sang miliarder yang dulu ambisius, akhirnya menemukan dirinya yang benar-benar utuh, berakar pada bumi, berhati emas, dan hidup dalam kebenaran yang tak terukur oleh angka. 5 tahun sejak kepulangannya, Karina berdiri di Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM, yang kini juga berfungsi sebagai aula serbaguna. Hari itu adalah peresmian dana beasiswa Cempaka. Seluruh hasil penjualan penthouse triliunan rupiah di Jakarta kini menjadi jaminan pendidikan abadi bagi anak-anak desa. Karina mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tanah, memancarkan elegansi lokal, bukan lagi glamor korporat. Di depannya, 20 anak muda berprestasi menerima map yang berisi surat penerimaan universitas. Karina melihat mata mereka, penuh harapan murni, tanpa ambisi buta yang pernah ia miliki. Saat ia menyerahkan map pertama kepada seorang gadis muda yang akan kuliah teknik pertanian, air mata haru jatuh membasahi pipinya. Ini adalah laba sejati, dividen kemanusiaan. Kalian adalah akar cempaka yang akan tumbuh tinggi, ujarnya. Suaranya dipenuhi janji yang tulus. Bima dan ketiga anaknya tersenyum dari barisan belakang. Mereka tahu, Karina akhirnya mengubah ambisi lamanya menjadi warisan yang abadi. Setahun setelah mendirikan dana beasiswa Cempaka, Karina menyadari bahwa KMX Group di Jakarta tidak lagi membutuhkan dirinya untuk operasional harian. Ia telah mendelegasikan semua hal. Di sisi lain, proyek pengembangan desa menuntut perhatian penuh. Pagi itu, ia duduk di teras kayu rumah Bima yang asri. Laptop mahalnya terbuka untuk pertemuan Dewan Direksi KMX terakhir. Keputusan ini sudah bulat, katanya, menatap wajah-wajah serius di layar. Saya mengundurkan diri sebagai CEO KMX Group, efektif hari ini. Ruangan rapat virtual itu senyap. Namun, lanjutnya, tersenyum tenang. Saya akan memimpin divisi sosial dan keberlanjutan KMX Group yang baru, yang akan didirikan di Desa Cempaka. Saya tidak meninggalkan KMX. Saya membawa visi KMX ke akar bumi. Keputusan itu mengejutkan Wall Street, tetapi di Desa Cempaka, itu adalah pengakuan penuh. Karina telah memilih integritas dan warisan di atas keuntungan. Ia menutup laptop, merasakan beban triliunan telah terlepas dari pundaknya. 15 tahun setelah keputusannya untuk pulang, total 30 tahun sejak ia meninggalkan Bima, Karina dan Bima berjalan menyusuri Desa Cempaka. Ini bukan lagi desa reot yang ia kenang. Jalannya beraspal mulus, sawah-sawah modern dihiasi panel surya mini untuk irigasi, dan klinik kesehatan desa telah berkembang menjadi rumah sakit kecil yang melayani beberapa kecamatan. Karina, yang kini berusia akhir 50-an, tampak menua dengan anggun. Rambutnya dihiasi sedikit uban, tetapi matanya memancarkan kedamaian yang permanen. Mereka berhenti di depan patung kecil yang dibangun di tengah desa. Patung petani yang memegang buku, bukan cangkul. Patung itu diukir oleh Doni. Di sekitarnya, Arya, Risa, dan Doni, bersama keluarga mereka, sedang memimpin pertemuan komunitas. Dulu aku mencari puncak di kota, Mas, bisik Karina. Menggenggam tangan Bima. Bima tersenyum. Puncak sejatimu adalah ini, Rina.
Bukan gedung tertinggi, tapi komunitas yang berakar kuat. Kau telah membawa cahaya. Kau telah pulang. Di bawah langit cempaka, mereka menyaksikan warisan yang mereka bangun bersama. Kekayaan sejati yang diukur dengan kesejahteraan manusia, bukan angka di bank. 3 tahun lagi berlalu. Karina, kini memasuki usia 60-an, duduk di teras kayu rumah yang diperbaiki, kini menjadi kantor lapangan divisi sosial KMX. Di depannya, duduk Nara, putri Doni yang berusia 20 tahun, yang sedang mengerjakan proyek bisnis sosial untuk beasiswa Cempaka. Nara menunjukkan rencana bisnis untuk produk kerajinan lokal. Jika ini adalah KMX versi lama, Nara, jelas Karina, rambutnya yang beruban elegan diikat santai. Kita akan memotong biaya produksi di sini dan memaksimalkan marin. Tapi di Cempaka, kita memaksimalkan martabat. Marin kita adalah senyum pembuat kerajinan. Karina tersenyum lembut, menyentuh peta konsep di laptop Nara. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia buru dulu kini dihidupkan kembali sebagai pelajaran etika bagi cucunya. Senja turun di atas desa Cempaka. Karina dan Bima berdiri di dekat patung yang diukir oleh Doni. Patung itu kini menjadi ikon desa, simbol kebijaksanaan di atas kekuatan fisik. Di bawah cahaya keemasan, mereka melihat anak-anak kecil bermain di jalanan beraspal yang mulus, sementara sekelompok pemuda mendiskusikan hasil panen di pusat pelatihan. Karina menoleh ke Bima. "Kau tahu, Mas," bisiknya, suaranya dipenuhi ketenangan. "Dulu aku berpikir aku membutuhkan uang untuk menjadi kaya. Tapi kau sungguh miskin saat aku pergi. Tetapi kau menanamkan warisan yang tak ternilai. Kau adalah orang paling kaya yang pernah aku kenal." Bima hanya menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita hanya perlu menanam dengan hati yang jujur, Rina. Dan kau telah menjadi penanam yang jujur." 17 tahun setelah kepulangannya, model Cempaka diundang ke Forum Ekonomi Global di Jakarta sebagai studi kasus keberlanjutan. Karina, sebagai perwakilan divisi keberlanjutan KMX, berdiri di atas panggung di hadapan ribuan CEO dan investor. Ia tidak mengenakan setelan putih mahalnya, tetapi batik sederhana hasil kerajinan Cempaka. Ia tidak berbicara tentang merger, tetapi tentang etika air dan pengembalian investasi sosial. Ketika ia menayangkan foto Doni dan sistem irigasi sederhana, seluruh ruangan terdiam. "Kami membuktikan," katanya, suaranya lantang dan berwibawa, "bahwa keuntungan sejati diukur dari luasnya sawah yang menghijau, bukan tingginya gedung Anda." Karina menyadari bahwa ia kembali ke Jakarta, tetapi kini ia membawa seluruh desa Cempaka bersamanya, mengubah cara pandang Wall Street dari desa terpencil. Malam itu, setelah kembali dari Jakarta, Karina duduk di teras. Ia melihat plang kayu kecil di dinding yang bertuliskan, "Rumah Keluarga Bima," yang dipaku 30 tahun lalu. Plang itu usang, tetapi huruf-hurufnya tetap terbaca jelas, disinari lampu teras yang hangat. Ia menutup matanya, mengingat bayangan penthouse di Jakarta. Dingin, tinggi, terisolasi. Dan kemudian merasakan kehangatan teras ini. Bima duduk di sebelahnya, menyajikan teh hangat. "Kau sudah melihat semua puncak dunia, Rina," kata Bima. "Tapi kau memilih kembali ke akar ini." Karina tersenyum, menyesap tehnya. "Puncak hanya tempat untuk melihat ke bawah. Akar adalah tempat untuk tumbuh ke atas. Dan aku akhirnya tahu di mana rumahku." Ia telah menukar isolasi ambisius dengan kedamaian abadi, sepenuhnya utuh di desa Cempaka. 20 tahun sejak kepulangannya, desa Cempaka menjadi studi kasus nasional. Nara, cucu Karina dan Bima dari Doni, kini telah lulus dari universitas dengan beasiswa Cempaka dan kembali untuk memimpin koperasi produksi Cempaka. Siang itu, Nara membawa Karina, yang kini sudah berusia pertengahan 60-an, ke klinik kesehatan desa yang kini telah menjadi rumah sakit tipe D. Mereka melangkah melewati lorong yang ramai, di mana Risa, putri Karina, tengah melatih perawat muda. Karina memegang tongkat kayu sederhana. Kakinya tidak sekuat dulu, namun matanya memancarkan kebanggaan yang utuh. "Nenek, Ibu Risa baru saja bilang kita berhasil menurunkan angka kematian bayi hingga di bawah rata-rata provinsi," lapor Nara bersemangat,
sambil menunjukkan grafik di tabletnya. Karina tersenyum, melihat wajah-wajah muda di sekitarnya. Mereka adalah buah dari pengorbanan Bima dan penebusannya. Ia menyadari bahwa kekayaan triliunan tidak akan pernah bisa membeli kepuasan melihat warisan yang abadi ini. Malam itu, hening menyelimuti teras kayu rumah. Bima dan Karina duduk berdampingan, menikmati aroma teh melati dan suara jangkrik yang merdu. Bima mengeluarkan sapu tangan lama berinisial K dan B yang pernah ia tunjukkan bertahun-tahun lalu. Ia meletakkannya di antara mereka. Aku pernah berpikir aku akan mati di sawah, sendirian, miskin, dan terlupakan, bisik Bima. Tapi kau kembali, Rina. Dan kau membantuku menunjukkan pada anak-anak kita bahwa integritas sejati tidak takut berhadapan dengan kekuasaan besar. Kau mengajariku cara menggunakan kekuasaan untuk martabat. Karina menyentuh sapu tangan usang itu, merasakan serat kainnya. Aku yang seharusnya berterima kasih, Mas. Kau menyelamatkan jiwaku dari kekosongan. Aku menukar penthouse dan miliaran, tapi aku mendapatkan seluruh alam semesta. Kau telah memberiku kekayaan yang tak pernah bisa diuangkan. Mereka tidak perlu berkata-kata lagi. Bahasa mereka adalah bahasa tujuan yang jujur, menumbuhkan akar yang kuat bagi desa Cempaka. 22 tahun setelah kepulangan Karina, panen padi di desa Cempaka selalu menjadi festival. Tahun itu, seluruh keluarga besar berkumpul di sawah. Arya, Risa, dan Doni, bersama pasangan dan cucu-cucu mereka, memimpin panen raya. Karina, kini berambut putih keperakan, berdiri di pematang sawah yang menghijau, memandang ke kejauhan. Bima mendekatinya, membawa seikat padi yang menguning sempurna. Inilah, Rina, kata Bima, menyerahkan padi itu. Inilah hasil panen terbaik, hasil dari bibit ambisimu, yang kutanam ulang dengan hati nurani. Karina menerima bulir padi itu, merasakan beratnya hasil bumi yang jujur. Ia memandang ke patung petani berpegangan buku yang diukir Doni di tengah desa, sebuah simbol sempurna tentang bagaimana pengetahuan dan integritas harus menjadi prioritas di atas kekayaan. Senyum Karina akhirnya utuh, penuh makna. Ia bukan lagi Ratu Karina, CEO. Ia adalah nenek Karina, sang penanam warisan. Ia akhirnya tahu, kepulangan sejati bukan hanya tentang kembali ke rumah, tetapi tentang menumbuhkan akar yang tidak akan pernah layu. 25 tahun sejak kepulangannya, desa Cempaka tidak hanya makmur secara material, tetapi juga memiliki fondasi kepemimpinan yang kuat. Di teras kayu yang kini menjadi simbol kantor pusat etika perusahaan, Karina duduk bersama Bima dan Nara, cucu mereka yang kini memimpin koperasi produksi Cempaka. Karina, dengan rambut putih keperakan yang diikat longgar, tersenyum bangga saat Nara mempresentasikan rencana ekspansi produk lokal ke pasar ekspor. Nenek, pasar luar negeri menghargai kejujuran bahan baku kita. Ini adalah hasil dari integritas yang kakek tanamkan, ujar Nara. Bima, yang duduk di samping Karina, memegang tangan cucunya. Karina membawakan kita peluang, Nara. Tapi integritas yang membuat peluang itu bertahan lama. Karina memandang Bima, menyadari bahwa warisan mereka bukan lagi KMX Group atau dana beasiswa, melainkan sinkronisasi sempurna antara visi global dan akar yang jujur. Mereka telah menanamkan kekayaan batin dan materi yang seimbang pada generasi penerus. Meskipun telah mendelegasikan hampir semua tugasnya, sesekali Karina harus melakukan perjalanan ke Jakarta untuk urusan divisi keberlanjutan KMX. Pada salah satu perjalanan singkat itu, ia berdiri di lobi kantor pusat KMX, yang menjulang tinggi di atas kota. Ia melihat cakrawala Jakarta yang pernah ia anggap sebagai puncak tertinggi. Dalam pantulan jendela kaca yang mengilap, ia melihat bayangan dirinya, wanita yang kuat, tetapi kini mengenakan pakaian batik Cempaka yang sederhana. Ia teringat akan penthouse-nya yang kosong di puncak menara itu. Rasa hampa yang pernah ia rasakan di tempat itu kini terasa kontras dengan kehangatan teras kayu di desa. Ia mengambil ponsel, bukan untuk menelepon direktur, melainkan untuk mengirim pesan singkat ke Bima. Langit di sini tinggi, Mas. Tapi langit Cempaka lebih damai. Aku segera pulang. Ia menyadari,
Pusat kekuasaannya tidak lagi di kantor mewah ini, tetapi di akar bumi yang telah ia temukan kembali. 30 tahun setelah ia meninggalkan desa untuk mengejar kekayaan, dan 18 tahun setelah ia kembali untuk penebusan, Karina merayakan ulang tahunnya yang ke-70 di desa Cempaka. Seluruh desa berkumpul di Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM, yang kini menjadi pusat komunitas yang megah. Anak-anak dan cucu-cucunya menyiapkan pesta sederhana, dihiasi hasil panen dan kerajinan lokal. Bima berdiri di sampingnya. Ia menyerahkan sebuah kado, bingkai foto berisi foto gubuk reot mereka 30 tahun lalu, di mana Arya, Risa, dan Doni kecil tidur di atas tikar. Kita sudah jauh dari sini, Rina, bisik Bima. Karina memeluk bingkai foto usang itu. Air matanya menetes. Aku berterima kasih untuk setiap kesederhanaan, Mas. Kau mengajariku bahwa puncak sejati bukanlah kekuasaan yang tinggi, tetapi akar yang dalam. Saat ia meniup lilin, ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya, wajah-wajah yang sehat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ini adalah dividen abadi, laba dari hati yang jujur. 20 tahun setelah kepulangan Karina, pengaruh transformatifnya kini berbuah nyata dalam bentuk generasi baru. Desa Cempaka merayakan kelulusan angkatan pertama dari puluhan penerima dana beasiswa Cempaka yang kini kembali dari universitas ternama untuk mengabdi. Di Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM, yang kini berfungsi sebagai aula komunitas yang ramai, Karina dan Bima, keduanya kini berusia pertengahan 70-an, duduk di barisan depan. Bima mengenakan batik kesayangannya, sementara Karina mengenakan kebaya linen sederhana yang dihiasi aksen lokal. Mereka menyaksikan Nara, cucu mereka yang kini memimpin koperasi, memimpin diskusi panel dengan para lulusan muda, yang kini menjadi insinyur, dokter, dan agronom. Nara berbicara tentang pentingnya, berakar sambil menjulang. Karina menggenggam tangan Bima. Air mata bangga membasahi wajahnya yang kini berkerut. Ia tidak lagi menghitung laba, tetapi dividen kemanusiaan yang berwujud wajah-wajah muda yang sehat dan terdidik ini. Mereka berdua menyadari bahwa warisan sejati mereka tidak diukur dari kekayaan yang mereka tarik dari kota, melainkan kekayaan intelektual yang mereka tanamkan di komunitas ini. Menjelang akhir tahun ke-23 sejak kepulangan Karina, ia dan Bima berjalan perlahan menuju pusat sawah. Patung petani yang diukir Doni kini berdiri megah dikelilingi taman kecil. Karina, yang kini membutuhkan bantuan Bima untuk melangkah, bersandar pada lengannya. Mereka menatap patung yang menggambarkan seorang petani yang memegang buku, simbol sempurna dari kisah mereka. Karina berkata, suaranya pelan dan penuh kedamaian. Dulu aku berpikir puncakku haruslah gedung tertinggi di Jakarta. Aku meninggalkanmu dan anak-anak demi puncak yang dingin dan terisolasi. Bima menoleh, senyumnya bijak. Puncak yang kau tinggalkan itu memang tinggi, Rina. Tapi puncak kita di sini panas oleh matahari dan air mata. Tapi ia menumbuhkan kehidupan yang nyata. Karina bersandar lebih erat, merasakan kehangatan dan ketulusan yang tak tergantikan. Ia menyadari bahwa perjalanan 30 tahunnya adalah lingkaran sempurna yang membawanya kembali dari ambisi buta ke kebenaran yang berakar pada bumi. 30 tahun setelah ia meninggalkan desa, dan 25 tahun setelah kepulangannya, Karina kini memasuki usia 80 tahun, sangat rapuh tetapi damai. Ia duduk di teras kayu yang kini telah menjadi saksi bisu warisan mereka. Bima membawakannya teh hangat. Di meja kayu sederhana, tergeletak sapu tangan tua berinisial K dan B. Karina menyentuh kain usang itu. Aku akhirnya tahu, Mas, bisiknya. Tatapannya terfokus pada sapu tangan yang ia buat puluhan tahun lalu. Aku meninggalkan desa untuk mencari kekayaan, tetapi aku mendapatkan kemanusiaan. Aku menukar penthouse dan triliunan, tetapi aku mendapatkan kembali seluruh alam semesta. Kau telah memberiku kekayaan yang tak pernah bisa diuangkan. Bima duduk di sampingnya, meraih tangannya yang kini lembut dan hangat. Mereka tidak perlu kata-kata lagi. Di bawah langit desa Cempaka, yang senja itu jingga dan tenang, Karina akhirnya menemukan bahwa akar adalah tempat untuk tumbuh ke atas. Ia telah sepenuhnya pulang. 2 tahun setelah ulang tahun Karina yang ke-80,
Desa Cempaka menjadi tuan rumah konferensi nasional tentang pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas. Nara, cucu mereka, kini berdiri di podium Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM, yang kini megah. Ia berbicara dengan fasih tentang sinkronisasi antara etika lokal dan peluang global. Karina dan Bima duduk di barisan depan, diapit oleh Arya, Risa, dan Doni. Saat Nara mengakhiri presentasinya dengan kutipan dari Bima tentang menanam dengan hati yang jujur, tepuk tangan membahana. Karina memandang Bima, suaranya parau oleh kebanggaan yang mendalam. Mereka tidak lagi butuh kita, Mas. Kita hanya perlu melihat, bisiknya. Bima menggenggam tangannya. Warisan terbaik kita bukanlah apa yang kita bangun, Rina, tapi apa yang tumbuh setelah kita pergi. Suatu sore yang tenang, menjelang senja, Karina meminta Bima membawanya ke patung petani yang memegang buku, yang diukir oleh Doni. Patung itu dihiasi bunga-bunga desa yang sederhana. Bima memapah Karina perlahan. Ia menyentuh kaki patung itu, mengenang saat ia menukar ambisinya dengan simbol ini. Patung ini, Mas, kata Karina, napasnya sedikit memberat. Menceritakan semua yang perlu kita ketahui. Bahwa kebijaksanaan harus di atas keringat, dan kejujuran di atas laba. Bima memeluknya dari samping, dan bahwa cinta adalah akar dari keduanya. Kau mengajariku cara menggunakannya, Rina, dan aku mengajarimu cara menanamnya. Malam terakhir di teras kayu. Angin desa membawa aroma tanah basah. Karina bersandar di kursi malas. Di sampingnya Bima menjaganya. Ia tidak lagi bisa berbicara dengan lancar, tetapi matanya memancarkan kedamaian total. Bima mengambil sapu tangan berinisial K dan B dari saku baju Karina. Ia selalu menyimpannya. Ia meletakkannya di telapak tangan Karina. Karina tersenyum, senyum yang sama dengan yang ia miliki 60 tahun lalu saat menjadi pengantin muda Bima, namun kini dipenuhi kebijaksanaan yang diperoleh dari perjalanan panjang. Ia menggenggam sapu tangan itu erat. Beberapa saat kemudian, napasnya berhenti. Ia tidak mati di penthouse yang dingin. Ia pulang di teras kayu yang hangat, ditemani warisan sejati dan cinta yang telah ia tebus sepenuhnya. Bima menundukkan kepala. Air mata jatuh membasahi sapu tangan itu. 3 hari setelah Karina berpulang, desa Cempaka diselimuti duka yang tenang. Pemakaman sederhana namun penuh martabat diadakan di bukit kecil di atas PPPM, menghadap sawah yang menghampar hijau. Seluruh desa hadir. Arya, Risa, dan Doni kini menjadi pilar komunitas, berdiri di samping Bima. Bima, meskipun berduka, memancarkan ketenangan yang mendalam. Ia meletakkan sapu tangan usang berinisial K dan B itu ke dalam peti. Itu adalah simbol dari janji pernikahan yang patah dan kemudian ditebus dengan pengampunan. Dari jauh, di bawah naungan pohon kelapa, beberapa eksekutif KMX Jakarta, yang datang menggunakan helikopter pribadi, menyaksikan pemakaman itu dengan pakaian serba hitam yang mewah, berdiri kaku dan terasing. Mereka adalah simbol dari dunia yang Karina tinggalkan, yang kini terasa begitu jauh dan asing dibandingkan ketulusan yang mengelilingi liang lahatnya. 6 bulan berlalu. Bima duduk di teras kayu. Kini lebih sepi tanpa kehadiran Karina yang selalu sibuk dengan laptop atau buku catatannya. Di sebelahnya duduk Nara, cucunya, yang baru saja kembali dari pertemuan Dewan Direksi KMX di Jakarta, mewakili divisi keberlanjutan Cempaka. Nara kini mengambil peran yang dulu dipegang Karina. Mereka masih terkejut dengan keputusan nenek memindahkan sepenuhnya fokus KMX ke etika sosial. Kakek, kata Nara sambil tertawa pelan. Bima tersenyum, menyesap kopi panasnya. Warisan ibumu, Karina, bukan hanya dana beasiswa, Nara. Itu adalah perubahan hati. Cara ia menukar triliunan dengan ketulusan. Kau harus menjaga akar itu agar tidak terlepas. Nara menggenggam sapu tangan, K dan B, yang diwariskan Bima padanya. Akar itu sudah kuat. Kek. Kami adalah buahnya. Senja hari itu, Bima berjalan perlahan sendirian menuju patung petani yang memegang buku. Patung itu kini dikelilingi taman yang terawat.
Ia menatap ke langit desa Cempaka yang jingga, langit yang sama 30 tahun lalu saat Karina pergi, dan 25 tahun lalu saat Karina kembali. Ia tidak lagi merasakan kepedihan, hanya rasa syukur yang mendalam. Kita telah menang, Rina, bisiknya pelan, seolah Karina masih di sampingnya. Bukan atas kemiskinan, tapi atas keangkuhan. Kau membawa cahaya, dan aku menanamkan akarnya. Bima berdiri tegak, membiarkan angin senja menyentuh wajahnya yang tua. Warisan mereka telah abadi, sebuah desa yang makmur, dipimpin oleh integritas, dan sebuah keluarga yang utuh, dipersatukan oleh cinta dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Setahun setelah kepergian nenek Karina, Nara, yang kini berusia awal 30-an, tiba di Jakarta untuk memimpin rapat umum pemegang saham, RUPS, KMX Group. Ia datang bukan sebagai CEO, tetapi sebagai Direktur Eksekutif Divisi Sosial dan Keberlanjutan yang berbasis di Cempaka, posisi yang sengaja diciptakan Karina. Ia mengenakan batik sederhana Cempaka, kontras dengan setelan mahal para eksekutif lainnya. Di layar proyektor raksasa, ia menampilkan data dari desa Cempaka, peningkatan hasil panen, penurunan angka putus sekolah, dan keberhasilan rumah sakit desa. Profitabilitas sejati, ujar Nara dengan suara tenang dan berwibawa, tidak diukur dari margin kuartal ini, melainkan dari keberlanjutan etika yang ditanamkan dalam produk kita. Warisan nenek saya adalah bukti bahwa perusahaan triliunan bisa dipimpin oleh akar bumi, bukan hanya ambisi langit. Ia menutup presentasinya dengan foto patung petani memegang buku, menegaskan bahwa KMX akan terus beroperasi dengan filosofi Cempaka. Sementara Nara membawa visi Cempaka ke kancah global, di desa, Risa melanjutkan warisan sosial Karina. Klinik kesehatan desa yang telah diubah menjadi rumah sakit tipe D kini menjadi pusat pelatihan regional. Di sebuah ruang konferensi kecil yang bersih di rumah sakit, Risa, yang kini berusia akhir 50-an, mengawasi sekelompok mahasiswa kedokteran muda dari kota yang sedang menjalani praktik kerja lapangan. Ia menjelaskan kasus kesehatan komunitas dengan detail yang cermat. Di tangannya, ia memegang buku catatan usang yang dulunya digunakan Karina untuk merancang anggaran klinik pertama. Ibu saya mengajarkan bahwa kesehatan bukan barang mewah, jelas Risa kepada para mahasiswa. Matanya memancarkan ketenangan yang didapatkan dari pengalaman panjang. Itu adalah hak dasar yang harus kita tanamkan dan rawat di komunitas ini. Ia adalah perwujudan kasih sayang yang dipadukan dengan kompetensi profesional. Di teras kayu yang hangat, tempat kisah itu dimulai dan berakhir, Bima duduk sendirian di sore hari. Ia telah menjadi simbol hidup dari integritas. Ia tidak lagi bekerja di sawah, tetapi ia menghabiskan waktunya sebagai penasihat moral PPPM dan koperasi. Ia melihat ke arah patung petani yang memegang buku, dan di belakangnya, bangunan pusat pelatihan pertanian modern yang ramai dengan kegiatan. Ia mengeluarkan sapu tangan lama berinisial K dan B, yang kini selalu ia bawa. Sapu tangan itu usang, tetapi wangi tanah dan ketulusan tetap ada. Ia menyesap tehnya, menikmati keheningan. Warisan yang mereka bangun, katanya kepada dirinya sendiri, bukanlah angka triliunan. Warisan itu adalah suara tawa cucu-cucunya, integritas di mata Nara, dan senyuman tulus para petani yang kini makmur. Ia menutup mata, merasakan kehadiran Karina dalam setiap angin yang membawa aroma padi matang. Ia tidak lagi berduka. Ia hanya menjaga akar yang telah ditanam bersama. 2 tahun setelah kepergian Karina, Arya, yang kini memimpin konsultan perencanaan pertanian berkelanjutan di wilayah tersebut, sedang berada di Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM. Ia duduk di ruang kantor yang dulunya digunakan Karina, dikelilingi peta dan data satelit. Arya, yang berpostur tegak dan mengenakan kemeja linen, sedang meninjau rencana perluasan sistem irigasi Doni ke 3 desa tetangga. Doni duduk di sebelahnya, menunjukkan model 3D irigasi tetes. Kita harus memastikan kejujuran data tetap prioritas, Yan, kata Arya pada rekannya, mengutip prinsip yang selalu ditekankan Bima. Integrasi data Karina harus bertemu dengan integritas lahan ayah. Proyek ini tidak lagi hanya tentang Cempaka, tetapi tentang bagaimana etika Cempaka dapat mengubah seluruh wilayah. Arya menyadari,
Ia menjalankan misi Karina, membawa visi besar ke akar bumi, namun dengan fondasi moral Bima. 4 tahun setelah kepergian Karina, Bima, yang kini berusia akhir 70-an, berjalan perlahan menuju bukit di atas PPPM, tempat Karina dimakamkan. Langkahnya kini dibantu oleh tongkat kayu sederhana yang dulu sering dibawa Karina. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja, ia duduk di samping batu nisan sederhana bertuliskan nama Karina. Ia membawa sapu tangan, K, dan B, yang usang. Bima memejamkan mata, merasakan angin desa. Aku ingin kau tahu, Rina, bisiknya. Suaranya dipenuhi kedamaian. Putri-putri kitalah yang kini membawa cempaka ke Jakarta. Dan kita berhasil, Rina. Kita menukar keangkuhanmu dengan warisan yang tak terhingga. Ia membuka mata, menatap ke bawah ke arah desa yang makmur, dan kemudian ke langit jingga. Ia menyadari, meski pernikahan mereka gagal, hidup mereka telah menjadi cerita keberhasilan terbesar. Ia mencium sapu tangan itu, merasakan wangi tanah dan ketulusan. Di ulang tahun ke-30 Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM, seluruh keluarga besar berkumpul di halaman yang dipenuhi masyarakat desa. Nara, Doni, dan Arya memimpin pidato. Bima duduk di barisan depan, tangannya digenggam Risa, yang kini memimpin rumah sakit tipe D. Nara mengumumkan peluncuran dana inovasi Karina, yang akan mendanai startup sosial di desa-desa tetangga. Ini adalah laba yang nenek Karina ajarkan. Investasi diukur dari pertumbuhan komunitas, kata Nara. Risa menambahkan, dan ini didasari integritas yang kakek Bima tanamkan. Bima memandang wajah-wajah cucunya yang bersemangat, kemudian ke anak-anaknya. Ia merasa bukan sekadar kaya, tetapi telah memenangkan pertarungan melawan waktu dan ambisi buta. Warisan Karina kini utuh, berakar, dan abadi. Setelah perayaan ulang tahun ke-30 PPPM, Bima meminta Nara untuk menemaninya di teras yang sunyi. Bima, kini berusia hampir 80 tahun, tampak sangat rapuh, duduk di kursi kayu yang sama tempat ia berpisah dan bertemu kembali dengan Karina. Ia memanggil Nara mendekat. Dari balik kantong bajunya yang lusuh, ia mengeluarkan sapu tangan tua berinisial K dan B, yang menjadi simbol penebusan Karina. Warisan nenekmu sangat besar, Nara, kata Bima, suaranya pelan dan berat. Tapi ini, sapu tangan ini, adalah nilai terbesarnya. Ini adalah janji yang patah, dan disatukan kembali oleh pengampunan dan ketulusan. Bima menyerahkan sapu tangan itu kepada Nara. Kau mewarisi ambisi besarnya, nak, tapi jangan pernah lupakan integritas ini. Gunakan kekuasaan untuk martabat, bukan untuk marin. Akar itu sudah kuat. Nara menerima sapu tangan yang berbau tanah dan melati itu. Air mata menggenang. Ia menyadari ia kini memegang kunci, bukan hanya aset KMX, tetapi juga hati kedua kakek neneknya. 5 tahun berlalu, model cempaka telah menyebar luas ke penjuru wilayah. Arya dan Doni, didukung penuh oleh divisi keberlanjutan KMX yang kini dikelola Nara, meresmikan proyek 3 akar hijau, perluasan sistem irigasi berkelanjutan yang efisien ke 3 desa tetangga. Di lapangan peresmian, Arya, yang kini berusia akhir 50-an dan memegang tablet dengan data kompleks, berdiri di sebelah Doni, yang memamerkan model bendungan mini baru. Keduanya mengenakan kemeja linen khas cempaka. Ini bukan proyek donasi, jelas Arya kepada ratusan petani yang hadir. Suaranya menggemakan ketegasan bisnis Karina. Ini adalah investasi etika. Kami menggabungkan efisiensi yang nenek Karina ajarkan dengan keberlanjutan sumber daya yang kakek Bima jaga. Doni menimpali. Air ini akan mengalirkan kehidupan yang jujur. Ini adalah warisan yang kita tanam bersama. Desa Cempaka kini adalah generator perubahan, membuktikan bahwa filosofi mereka efektif di skala yang lebih besar. 20 tahun setelah kepergian Karina, Bima, kini sudah mencapai usia 90 tahun, berjalan perlahan ke pusat desa. Di sana, sebuah monumen baru telah didirikan di sebelah patung petani dan buku yang diukir Doni. Monumen baru ini menampilkan sepasang tangan perunggu, satu tangan memegang bibit padi, melambangkan Bima dan integritas akar,
dan tangan lainnya memegang kompas, melambangkan Karina dan visi global, bersatu di atas pahatan akar pohon raksasa. Itu adalah karya terakhir Doni sebelum ia sepenuhnya pensiun. Nara memapah Bima, dan seluruh keluarga besar berkumpul di sana. Bima menyentuh monumen itu. Air mata bahagia membasahi wajahnya yang keriput. Akhirnya, Rina, bisik Bima, kita menunjukkan kepada dunia bahwa akar dan puncak bisa bertemu. Kita telah pulang sepenuhnya. Desa Cempaka kini makmur dan abadi, menjadi bukti nyata bahwa integritas sejati adalah fondasi bagi kekayaan yang berkelanjutan. Sebuah warisan abadi dari sang CEO dan sang petani. 5 tahun setelah monumen, akar dan puncak, didirikan, model Cempaka diakui secara nasional. Nara, yang kini menjabat sebagai Direktur KMX Divisi Keberlanjutan, diundang untuk mempresentasikan filosofi pembangunan berkelanjutan berbasis integritas di hadapan para menteri dan presiden. Di Istana Negara, Nara, yang mengenakan setelan batik cempaka yang elegan, berdiri di podium yang megah. Ia tidak berbicara tentang investasi saham, tetapi tentang investasi air bersih dan laba kemanusiaan. Ia menayangkan foto Bima memegang sapu tangan KB dan foto Karina memegang buku catatan tebal di teras kayu. Warisan nenek saya adalah visi global, dan warisan kakek saya adalah integritas lokal, ujar Nara. Model Cempaka membuktikan bahwa keduanya harus disinkronkan untuk menghasilkan kekayaan abadi. Tepuk tangan meriah. Nara telah membawa akar cempaka hingga ke puncak kekuasaan negara. Di Pusat Pelatihan Pertanian Modern, PPPM, yang kini telah berumur 35 tahun, sebuah upacara sederhana diadakan untuk penyerahan kepemimpinan proyek irigasi dan data dari Arya dan Doni kepada generasi cempaka yang lebih muda, termasuk seorang insinyur agronom muda lulusan beasiswa Cempaka. Arya, dengan rambut memutih, menyerahkan tablet yang berisi seluruh data keberlanjutan Cempaka kepada insinyur muda itu. Doni, kini seorang arsitek lanskap yang dihormati, menyerahkan cetak biru model irigasi terbaru. Di hadapan mereka, Bima yang sangat tua dan rapuh duduk di kursi kehormatan, didampingi Risa. Kami menanam akarnya, ujar Arya. Kini giliran kalian yang menjaganya agar tetap menjulang. Ingat prinsip nenek Karina, gunakan data untuk kesejahteraan, bukan untuk dominasi. Doni menambahkan, dan prinsip kakek Bima, bangun dengan hati yang jujur. Setelah perayaan itu, Bima kembali ke teras kayu rumah. Ia merasa lelah, tetapi puas. Ia memandang langit senja yang jingga, yang selalu mengingatkannya pada Karina. Ia mengambil sapu tangan berinisial K dan B, yang kini menjadi satu-satunya harta berwujud yang ia pegang. Sapu tangan itu kini sangat usang, hampir lapuk, tetapi wangi melati dan tanahnya tetap abadi. Ia menyentuh sulaman K itu dengan jari tuanya yang keriput. Kau pulang, Rina, bisiknya pelan. Air mata damai membasahi sapu tangan. Beberapa jam kemudian, Bima ditemukan meninggal dengan tenang di kursi teras. Sapu tangan itu digenggam erat di dadanya. Ia telah menyelesaikan janjinya, menjaga akar, menumbuhkan integritas, dan menemukan kembali cinta yang hilang. Pemakaman Bima diadakan di samping Karina, di bukit yang menghadap desa Cempaka yang makmur. Seluruh desa berduka, tetapi ada rasa hormat yang mendalam. Di batu nisan Bima tertulis, penanam integritas. 6 bulan kemudian, Nara membawa seluruh anak dan cucu Cempaka ke monumen, akar dan puncak, yang didirikan Doni. Di sana, ia menempatkan bingkai berisi sapu tangan KB yang telah diwariskan Bima kepadanya. Ini adalah inti dari kekayaan kita, jelas Nara kepada cucu-cucu yang kini bermain di sekitar patung itu. Bukan uang, bukan jabatan, tapi pengampunan dan kejujuran yang ditanam oleh kakek Bima dan nenek Karina. Warisan mereka kini utuh, abadi, dan terus tumbuh melalui generasi penerus Cempaka.